Halo, di sini saya Riko dari 12 IPA yang menjelaskan tentang magnesium hidroksida dan kenapa saya memilih magnesium hidroksida sebagai tugas portofolio kimia saya. Pertama, magnesium hidroksida itu um, mempunyai khasiat yang bagus untuk masalah pencernaan. Contohnya masalah pencernaan, seperti dalam penggunaan obat Promac mengandung magnesium hidroksida yang berguna untuk membasahkan pH cairan yang ada di dalam lambung yang asam. Saya akan menjelaskan tentang magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida mempunyai ikatan ion seperti ini. Nah, dengan itu saya di sini akan menjelaskan tentang magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Sifat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat magnesium hidroksida. Yang pertama ada rumus kimia. Rumus kimia dari magnesium hidroksida itu MgOH2. Nah, massa molar dari magnesium hidroksida adalah 58,31 G per mol. Nah, penampilan dari magnesium hidroksida ini mempunyai bentuk padatan putih dengan bau odorless. Nah, densitas dari magnesium hidroksida ini adalah 2,34 G per cm pangkat 3. Titik lebur dari magnesium hidroksida ini adalah 350 derajat Celcius atau 662 derajat Fahrenheit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida mempunyai struktur heksagonal Hp3 dengan grup ruang tipe 3M1 dan konstanta Ki A sama dengan 0,312 nm, C sama dengan 0,473 nm. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang termokimia dari magnesium hidroksida. Kapasitas kalor yang dimiliki oleh magnesium hidroksida ini adalah 77,03 joule per mol dengan entalpi pembentukan standarnya adalah minus 924,7 kilojoule per mol. Rumus magnesium hidroksida adalah Mg2 plus 2OH- jadi MgOH2. Magnesium hidroksida adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia dalam kurung keadaan basah MgOH2. Nah, biasanya magnesium terdapat dalam bentuk klorida, silikat, hidrat, oksida, sulfat, atau karbonat. Nah, oksigen dalam tabel periodik memiliki simbol O dengan nomor atom 16. Magnesium bereaksi dengan oksigen menghasilkan MgOH2. Karakteristik dari magnesium hidroksida yaitu berbentuk serbuk putih, tidak berasa, mengabsorpsi CO2 dan secara perlahan dari udara. Nah, magnesium hidroksida tidak larut dalam air, alkohol, klorofrom, dan ether, namun larut dalam asam encer. Nah, magnesium hidroksida sendiri itu yang larut dalam asam encer di dalam tubuh manusia. Kelenjar lambung setiap harinya memproduksi cairan mengandung HCl dengan konsentrasi sekitar 0,03 mol. Hal ini menyebabkan lambung bersifat asam dengan pH sekitar 1,5. Produksi asam lambung yang berlebihan akan menyebabkan penyakit tukak lambung atau MAH. Jadi, ciptakan obat Promac dengan bahan-bahan magnesium hidroksida untuk menurunkan asam lambung yang ada di dalam lambung. Nah, reaksi magnesium hidroksida di dalam lambung berlangsung sebagai berikut dengan rumus MgOH2 plus 2HCl jadi MgCl2 plus 2H2O. Magnesium hidroksida bereaksi dengan asam lambung menghasilkan magnesium klorida dan air. Selain menetralkan asam lambung, anestesi juga meningkatkan pertahanan mukosa lambung dengan memicu produksi prostalgin pada mukosa lambung.
Tetapi ketika jumlahnya berlebihan, maka akan menjadi obat pencahar yang menyebabkan diare. Jadi kalian harus mengkonsumsinya dalam batasan dan dosis yang sudah dianjurkan. Kalau kalian mengonsumsinya kelebihan, maka itu akan menjadi obat pencahar dan kalian akan diare. Nah, sifat kimia dari magnesium hidroksida adalah dia mudah larut dalam HCl dan susah larut dalam air, alkohol, dan lain-lain. Lalu juga mudah larut dalam garam-garam amonium. Tidak bereaksi dengan HCl jika pada MgOH2 terdapat garam-garam amonium. Nah, magnesium hidroksida digunakan untuk obat sebelit. Dampak kalau kita mengkonsumsi kebanyakan magnesium hidroksida, efek samping dan bahaya magnesium hidroksida tetap ada. Jadi kita selalu waspada. Yang pertama, efek samping yang dapat dialami adalah terjadi diare. Meskipun ini jarang terjadi, tapi tetap akan terjadi kalau kita terlalu banyak mengonsumsi magnesium hidroksida. Tingginya kadar magnesium ditandai dengan lemah otot, gangguan irama jantung, kebingungan, dan peningkatan kadar magnesium. Nah, biasanya ini sering terjadi pada penderita yang memiliki gangguan fungsi ginjal yang tidak bisa menyaring obat-obatan. Nah, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan singkat tentang magnesium hidroksida yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan maaf bila ada kesalahan.